Saya Wirdaleni dengan nomor UKG 2019-007-46903, Prodi Pendidikan Geografi, PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan, kategori 2, dan mengampu mata pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan Tia pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar mengucapkan doa. Terima kasih Tia. Ibu cek kehadiran dulu ya. Adel Restia Oktari, Afrilianis, Alia Inanta, Arzahwa, Cici, semuanya hadir ya. Coba periksa di sekitaran Anda apakah sudah bersih? Sudah. Untuk membangkitkan semangat, nanti kita ice breaking dulu ya seperti biasa. Untuk membangkitkan semangat, kita bermain-main dulu sebentar. Perhatikan. Sekarang pagi, siang, atau malam? Pagi. Anak-anak lagi semangat itu pagi, siang, atau malam? Pagi. Dengarkan, instruksinya begini. Kita main tepuk pagi, siang, malam. Jika pagi, tepuknya 2 kali. Jika siang, tepuknya sekali. Terlalu semangat ya. Kalau malam, tidak bertepuk. Kenapa malam tidak bertepuk? Karena sedang tidur. Bisa instruksinya? Bisa. Kalau pagi? 2 kali. Kalau siang? 1 kali. Kalau malam? 3 kali. Oke, nanti jika yang terdapat kesalahan silakan ke depan dipimpin ice breaking ini, jangan takut. Baiklah, mohon fokusnya, perhatikan, fokus, perhatikan ke depan. Ayo, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi. Jangan tidak ada yang bertepuk. Ulangi. Pagi, malam. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk ini. Silakan ke depan pimpin ice breaking ini. Kita carikan temannya. Ayo Wiwin. Ayo. Hanya berbicara pagi, siang, dan malam. Kita akhiri ice breaking ini. Terima kasih ya. Senang berasa jawabnya? Bisa mengikuti pembelajaran? Baiklah, sebelumnya siapa yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang sumber daya alam. Oke, apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang minggu lalu? Ada timah, ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, ada gas, benar sekali. Apalagi? Ada tumbuhan, benar. Apalagi? Apa? Ada hewan, ada hewani, kemudian ada nabati. Itu dikenal dengan sumber daya alam. Kemarin Anda sudah pelajari tentang sumber daya alam, dan sekarang materinya adalah tentang ketahanan pangan nasional. Anda tahu pangan? Tahu pangan itu apa? Makanan. Kalau ketahanan pangan nasional, ketersediaan. Baiklah, untuk menguji kemampuan Anda, sebelumnya silakan Anda duduk berkelompok dulu. Silakan duduk berkelompok. Ibu akan sebutkan bagian-bagian kelompoknya ya. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 tujuan yang harus kita penuhi atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa? Menganalisis tentang konsep dan masalah ketahanan pangan nasional. Yang kedua, tentang menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, menganalisis tentang potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 3. Kira-kira sebelum masuk ke dalam materi ada yang mau ditanyakan?
ke-6. Nah, sebelumnya untuk mengukur kemampuan Ananda, mari kita laksanakan tes dulu ya. Silakan Ananda scan barcode ini. Silakan di scan. Di sini ada barcode atau kode. Nanti Ananda akan diarahkan menuju soal pretest. Pretest itu soal sebelum melaksanakan pembelajaran. Gunanya apa? Untuk mengetahui pengetahuan dasar Ananda tentang ketahanan pangan. Ya, silakan untuk kelompok. Baik, Ananda semua silakan perhatikan video di depannya. Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada menyebut bahwa krisis pangan sudah di depan mata. Beberapa negara bahkan mulai merasakan dampaknya. Bagi kita sendiri mungkin masih menganggap sebelah mata isu ini karena masih dapat menikmati dan mendapatkan bahan pangan dengan cukup mudah. Akan tetapi, menurut Jaka Widada, pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada seperti dikutip dari laman resmi UGM, pada Selasa 28 Juni 2022, krisis pangan sesungguhnya sudah sangat terasa. Hal tersebut ditandai dengan iklim yang tak menentu, hujan ekstrim, bencana alam yang mengakibatkan gagal panen karena banjir, kekeringan maupun ledakan hama dan penyakit. Hal itu menurutnya merupakan tanda-tanda krisis pangan akan terjadi. Jumlah penduduk terus naik, sementara kenaikan jumlah pangan tak seimbang dengan kenaikan jumlah penduduk. Badan Pangan Dunia memperkirakan di tahun 2050 penduduk dunia akan tembus 10 miliar. Ledakan penduduk yang sedemikian besar tentunya memerlukan pangan dalam jumlah yang sangat luar biasa. Agar krisis pangan dunia dan kelaparan tak terjadi, Jaka menyebut harus ada peningkatan produksi pangan dunia. Idealnya produksi pangan untuk saat ini berkisar 70%. Jika sebagian negara produksi pangan masih sekitar 10%, maka akan cukup sulit untuk mengejarnya. Jaka menjelaskan beberapa upaya untuk peningkatan produksi pangan di Indonesia sendiri harus dilakukan berbarengan antara pemerintah dan masyarakat. Seperti misalnya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dalam pertanian, kondisi tersebut menjadi kendala karena suhu menjadi lebih panas dan CO2 lebih tinggi akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Sedangkan di sisi lain, agar krisis pangan tak terjadi, maka petani juga harus berhadapan dengan permasalahan sumber pengairan yang selama ini bergantung pada air tanah. Ada kekhawatiran jika sumber air itu dalam beberapa tahun akan habis dan memunculkan kekeringan permanen di sejumlah daerah yang akan berdampak pada krisis pangan di masa depan. Hal tersebut pun bisa direspon dengan pengembangan varietas-varietas tanaman pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah pengembangan varietas padi Gamagora yang didesain dengan kebutuhan air yang jauh lebih sedikit. Teknik pertanian yang bisa menghemat pupuk juga perlu dikembangkan supaya dapat mendukung produktivitas pangan di Indonesia. Misalnya saja pembuatan pupuk secara mandiri yang bisa menggantikan pupuk pabrikan dengan berdasarkan pada pengembangan biologi tanah dan tanaman. Sementara itu, Jaka berpendapat pula sudah saatnya untuk memberikan edukasi supaya makin banyak anak muda yang tertarik menjadikan petani sebagai profesi. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan video di depan tentang apa? Ada yang bisa? Yuk, Tia. Tia, apa yang dijelaskan tentang video di depan? Bagaimana ketahanan pangan di Indonesia? Bagaimana ketahanan pangan di Indonesia? Bagaimana keadaan pangan di Indonesia berdasarkan video di depan? Untuk sekarang masih 70% dan laju pertumbuhan atau perkembangan manusia tidak sesuai dengan ketahanan pangan yang ada di Indonesia yang akan mengakibatkan krisis pangan. Oke, bisa menyebabkan krisis Pangan. pangan. Mengapa bisa terjadi krisis pangan? Selain karena kualitas pangan, hal atau faktor utama yang menyebabkan krisis pangan berdasarkan video tadi apa? Apa? Karena iklim, ada cuaca, bagaimana curah hujannya, yang kemudian tak kalah pentingnya adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah. Jumlah penduduk semakin bertambah, sedangkan ketersediaan pangan bagaimana?
makanya terjadilah krisis pangan. Boleh yang mau bertanya tentang video di depan boleh. Ketahanan pangan. Perhatikan tadi kita sudah bahas dari video ada ketahanan pangan, faktor penyebab krisis pangan, lalu ketahanan pangan itu apa? Dari video siapa yang bisa menyimpulkan sedikit tentang ketahanan pangan? Apa itu ketahanan pangan? Ya, boleh Nabila? Ketahanan pangan adalah ketersediaan bahan pangan rumah tangga yang cukup baik dalam jumlah mutu ataupun merata. Oke, benar sekali dan bagus sekali jawabannya. Ketahanan pangan itu bagaimana ketersediaan pangan untuk Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Benar yang dikatakan oleh Nabila tadi, di mana siapa yang bisa menyebutkan ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 68? Ya, silakan. Zahwa. Ya, Zahwa. Kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Oke, benar sekali. Itu pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002. Komponen ketahanan pangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau komponen agar ketahanan pangan itu tetap stabil. Yang pertama, ketersediaan pangan. Apa itu ketersediaan pangan? Ada yang tahu? Ada, Del? Ketersediaan pangan. Apa itu ada? Ketersediaan pangan. Tersedianya pangan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi individu. Oke. Tersedianya pangan yang cukup itu dikenal dengan ketersediaan pangan. Yang mempengaruhi komponen. Beberapa komponen tadi, ada berapa komponen ketahanan pangan yang tadi? Ada 4. Yang pertama ada apa tadi? Ada ketersediaan pangan. Kemudian ada stabilitas. Kemudian ketahanan pangan. Yang terakhir ada kualitas pangan. Silahkan masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya ke depan. Silahkan masing-masing atau perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya ke depan. Ayo. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Baca instruksi dari LKPD. Anda boleh mencari informasi dari internet, boleh dari buku, dari mana saja, dari segala sumber. Silahkan dibuat dulu nama kelompoknya. Baca apa yang diinstruksikan. Di dalam LKPD juga ada bahan ajar. Silakan Anda jika ingin melihat bahan ajar, silakan di scan barcode yang di bagian depan. Masing-masing kelompok bisa menggunakan barcode. Silakan di scan barcode video. Ya, yang ini ya. Silakan tonton videonya bersama-sama. Nanti setelah nonton video silakan jawab soal-soal yang ada di LKPD. Bisa? Scan? Oke. Tentang pengamatan Lebih baik nanti ditonton sampai habis, nanti jawab pertanyaan sesuai dengan LKPD. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. kenaikan jumlah pangan, jumlah penduduk tidak sesuai dengan ketahanan pangan yang tersedia di Indonesia. Ya, tentang apa? Ambil saja kesimpulannya. Lebih baik nonton dari awal sampai akhir. Nanti ambil kesimpulan dari video menceritakan tentang apa. Bisa?
juga ada masalah yang diberikan. Berdasarkan peta, yang pertama yang ditanya adalah potensi perkebunan apa pertanian kelompok ini? Kelompok ini tentang pertanian apa perkebunan? Pertanian. Potensi pertanian. Potensi itu apa saja pertanian yang ada di Indonesia. Yang kedua persebarannya. Kalau persebaran silakan lihat peta. Bagaimana persebarannya? Contoh misalnya padi tersebar di provinsi mana saja. Boleh menggunakan itu, boleh terlihat di potensi padinya apa saja. Atau di dalam itu kan di sini di LKPD itu kan ada sekian materi. Di materi atau bahan ajar itu ada. Silakan dicek. Ya, kena bisa. Untuk soal yang kedua, setelah di scan barcode, Anda boleh menggunakan bantuan bahan ajar yang ada di depan. Sudah ada buka bahan ajar yang di depan? Scan barcode bahan ajar di depan. Depan. Iya. Ya, itu soalnya boleh bisa menggunakan bantuan dari bahan ajar yang ada di sini. Coba di scan ini nanti akan keluar bahan ajarnya mengenai soal yang ada di LKPD 50. Tapi kalau persebarannya lihat peta. Kalau untuk ya itu potensi, kalau persebaran berdasarkan daerahnya. Nah ya, nasi, tepung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lini yang sudah memberikan waktunya pada kami. Sebelum memasuki pelajaran, perkenalkan nama saya Rizky Febriani, saya Nabila Elisa, saya Wimit, saya Misti Satka, saya Cici Adayani. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nabila. Yang pertama dari video di atas kami menyimpulkan beberapa, yaitu seperti krisisnya ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia. Ditandai oleh jumlah penduduk terus naik, sementara kenaikan jumlah pangan tak seimbang dengan kenaikan jumlah penduduk. Yang kedua, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, pengembangan varietas padi Gamagora didesain dengan kebutuhan air yang elastis dan teknik pertanian dengan pembuatan pupuk sendiri. Potensi perkebunan yang pertama ada kelapa sawit, kegunaannya sebagai bahan baku industri, yaitu sebagai minyak. Yang kedua ada jagung sebagai bahan pokok makanan sehari-hari seperti tepung jagung. Yang ketiga coklat sebagai bahan baku industri atau coklat batangan. Yang keempat hasil hutan sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, getah, daun ataupun akar. Persebaran perkebunan. Yang pertama ada kelapa sawit, banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Jawa. Yang kedua jagung, banyak ditemukan di Sulawesi dan Jawa. Yang ketiga coklat, banyak ditemukan di Sumatera dan Jawa. Yang keempat hasil hutan, banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Apa manfaat dari atau apa yang bisa diolah dari potensi perkebunan yang dibacakan tadi?
mencoba menjawab pertanyaan dari Adel. 1. Kelapa sawit kegunaannya sebagai bahan baku industri dan minyak. Jagung sebagai bahan pokok makanan sehari-hari dan tepung jagung. Coklat sebagai bahan baku industri atau coklat batangan. Hasil hutan sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, getah, daun, dan akar. Itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 sudah merasa puas? Baiklah, saya dari kelompok 1 sudah merasa puas atas jawabannya. Itu saja. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penampilan yang sangat bagus ya dari kelompok 2. Yuk, selanjutnya silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Setia Oktari. Nama saya Riza Hanifah. Nama saya Katalia Putri. Nama saya Mona Fitriani. Nama saya Meti. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Riza Hanifah. 1. Apa isi video yang baru saja kalian tonton? Video tersebut menjelaskan tentang krisis pangan yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu iklim yang tak menentu, bencana alam, hama dan penyakit, serta jumlah penduduk yang semakin bertambah. 2. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Meningkatkan produktivitas pertanian. 2. Pembangunan infrastruktur irigasi. 3. Pengembangan sektor agroindustri. Potensi pertanian. Padi diolah menjadi beras, tepung beras. Jagung diolah menjadi perkedel jagung. Singkong diolah menjadi kerupuk. Kacang kedelai diolah menjadi tahu dan tempe. Kacang tanah diolah menjadi selai. Persebaran pertanian. Cengkeh tersebar di daerah Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, dan Maluku. Kakao tersebar di daerah Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Karet tersebar di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Babel. Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Tebu tersebar di daerah Aceh, Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Barat. Teh tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya dari kelompok 1. Saya perwakilan kelompok 2 akan bertanya. Apa kegunaan pembangunan infrastruktur irigasi dalam potensi pertanian? Apa pengaruh pembangunan infrastruktur irigasi terhadap pertanian? Dengan adanya pembangunan infrastruktur irigasi tersebut, saluran air menjadi lancar. Misalnya pada persawahan, kalau saluran irigasinya tersebut lancar, maka padi akan tumbuh subur, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan bisa menjadi ketahanan pangan, bisa dijadikan sumber pangan bagi masyarakat, sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi. Apakah kelompok Rabira sudah paham dengan jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Saya dari kelompok 2 sudah merasa paham. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1.
menghentikan krisis pangan di Indonesia, apa upaya yang harus dilakukan agar krisis pangan bisa teratasi? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Ika. 1. Meningkatkan produktivitas pertanian. 2. Pembangunan infrastruktur irigasi. 3. Pengembangan sektor agroindustri. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 sudah merasa paham? Saya perwakilan dari kelompok 3 sudah merasa paham. Hasil dari diskusi kami, kalau ada kesalahan kami minta maaf. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampilan yang baik sekali ya dari kelompok 1. Baiklah, sebelumnya Ibu luruskan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ananda. Yang pertama diantaranya, apa saja manfaat dari tanaman perkebunan apa pertanian tadi? Perkebunan. Salah satunya kalau kelapa sawit, mungkin pabriknya dekat dengan sekolah kita, tidak terlalu jauh ya. Itu pemanfaatannya untuk apa saja? Ada minyak sawit, kemudian untuk kelapa sawit perkebunan, kemudian ada perkebunan teh, kemudian ada perkebunan kelapa dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, apa manfaat saluran irigasi terhadap pertanian dan hubungannya dengan ketahanan pangan. Infrastruktur itu adalah sarana, berarti dia mengambil dari saluran irigasi. Irigasi itu sama dengan perairan. Nah, jadi jika dalam sebuah pertanian seperti yang dicontohkan kelompok 1 mengambil contoh dari sawah. Jika sawah saluran irigasinya lancar, apa yang terjadi terhadap tanamannya? Tanamannya subur, kecukupan air terpenuhi. Jika subur dan kecukupan air terpenuhi, hasil panennya bagaimana? Baik, bagus. Kemudian bisa mencukupi gizi penduduknya. Jika hasil panennya bagus, kualitasnya baik, nah berarti bisa menjaga ketahanan pangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari beberapa pertanyaan teman-teman Ananda tadi? Cukup? Bisa memahami materi pada pertemuan kali ini? Bisa. Oke. Baiklah, dari sekian banyak kelompok yang sudah tampil, Ibu akan memberikan sebuah penghargaan ya untuk tampilan kelompok yang paling bagus, yang sangat kompak. Itu Ibu berikan kepada kelompok kelompok 1. Sudah menyajikan hasil terbaik, juga bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Tetapi di balik itu semua, anak lain juga sudah bisa memberikan tampilan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali kerjasamanya. Untuk itu, mari kita simpulkan pertemuan kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ada nilainya loh. Siapa bisa menyimpulkan pertemuan kali ini dari awal kita nonton video, apa permasalahannya, bagaimana hubungannya dengan ketahanan pangan? Siapa? 1 atau 2 orang saja? Yuk, yang mengikuti, semuanya mengikuti dari awal. Siapa yang bisa? Dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pertama tadi, bahwa negara kita akan mengalami krisis di masa akan datang jika kebutuhan tidak terpenuhi dengan banyaknya manusia atau kehidupan yang terjadi di masa yang akan datang tak seimbang dengan jumlah pangan yang ditersediakan. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengembangan tentang perairan, dan kedua dengan penghematan pupuk. Dengan hal itu kita dapat meneruskan ketahanan pangan dan tidak berakhir pada masa kita sekarang ini. Akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Oke, baik sekali. Terima kasih Alia. Berarti agar ketahanan pangan tetap terjaga, kita bisa menggunakan pupuk yang alami, buatan sendiri, tidak menggunakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ketahanan pangan itu tidak segera diatasi, maka Indonesia akan mengalami krisis pangan. Mengapa? Pertambahan jumlah penduduk semakin besar, sedangkan kebutuhan untuk pemenuhan pangan sedikit, maka akan terjadi krisis pangan. Itu dari masalah krisis pangan. Kemudian kita juga mempelajari potensi
dan persebaran pertanian dan perkebunan di Indonesia. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yuk. Boleh berdiri. Ada teman-temannya. Dan teman-temannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Bahwa di Indonesia ini banyak memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Contoh potensi pertanian adalah pertanian padi, misalnya diolah menjadi tepung dan tepung beras dan juga bisa menjadi beras. Dan contoh dari perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit bisa diolah menjadi minyak goreng. Oke, pertanian dan perkebunan. Terima kasih Adel. Baik, sudah disimpulkan ya. Kita sudah pelajari tentang bagaimana itu krisis pangan, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana potensi dan persebaran pertanian dan perkebunan di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Cukup memahaminya? Cukup. Oke, Ananda luar biasa. Untuk itu, biasa apa? Quiz. Silakan keluarkan gadgetnya. Quiznya masih berhubungan dengan materi yang kita pelajari tadi. Kelompok 1, 2 memang 2. Iya, Bu. Ya. Kelompok 3, oke. Bisa dimulai? Semuanya fokus dan bekerja sama. Kita mulai ya. Cuma pendidikan tinggi di Indonesia melalui pemberdayaan kebutuhan pangan salah satu upaya untuk menyusun banyak padi itu yang tersedia. Baiklah, kuis hari ini dibenarkan oleh kelompok 2. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Luar biasa ya. Apakah kuisnya Ananda bisa menjawab dengan benar? Bisa. Ada yang salah? Ada ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan Anda literasi maknanya apa? Membaca, mencari informasi itu tentang sumber daya perikanan dan sumber daya peternakan.